insinerator yang terdapat di Pondok Aren yang hanya berkapasitas 60 ton per hari. Hal tersebut menyebabkan pencemaran lingkungan sekitar, kesehatan masyarakat, dan keindahan serta kerapian kota. Pertanyaannya, apabila Anda terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota, langkah apa yang akan Anda lakukan untuk mengurangi dampak sampah terhadap lingkungan, kesehatan, dan estetika? Ya, waktu Anda menjawab 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Baik, terima kasih. Tangerang Selatan termasuk 12 kota yang masuk di dalam Perpres 35 tahun 2018, di mana di sana diarahkan untuk pengolahan sampah menjadi energi listrik. Untuk menahan hal tersebut, Tangerang Selatan sudah menggelar sebuah pemilihan badan usaha sampai kepada tingkat internasional setelah kajiannya dibuat oleh Bank Dunia selesai. Saat ini sedang dalam tahap pemilihan badan usaha baik nasional maupun internasional. Karena 1.000 ton sampah per hari, 60% itu adalah sampah rumah tangga. Kami juga terus menggerakkan bagaimana 431 TPST 3R di Kota Tangerang Selatan, kemudian dengan 58 bank sampah untuk terus menghilangkan atau mereduksi sampah di tingkat awalnya. Oleh karena itu edukasi dan penggunaan teknologi adalah sebuah cara walaupun ini tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek karena ini memerlukan sebuah proses yang sangat panjang. Silakan Pak Bilar. Baik, program pembangkit listrik tenaga sampah sudah dimulai sejak 2 tahun yang lalu. Prosesnya memang panjang karena ini prosesnya membutuhkan berbagai macam pihak dari kementerian ataupun pihak swasta. Tapi alhamdulillah saat ini proses sudah berlanjut dan insya Allah tahun 2025 kita akan mendapatkan siapa pemenang daripada lelang pembangkit listrik tenaga sampah. Dan selanjutnya adalah terkait penanganan sampah itu harus dari hulu sampai hilir. Di hulunya adalah penanganan masalah bank sampah kita perbanyak, kita perkuat, bantuan alat-alat, dan juga TPS 3R harus berjalan dengan semestinya. Ini yang sedang kita jalankan terus. Dan di hilirnya adalah bagaimana ke depan Tangsel sudah tidak boleh lagi landfill mining atau TPA. Sistemnya bagaimana harus menyelesaikan sampah dengan teknologi tepat guna ataupun renewable energy yang tercantum dalam Perpres. Insya Allah Ben Pilar akan menyelesaikan itu. Terima kasih. Baik, ya. Terima kasih. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda menanggapi 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Saya melihat permasalahan sampah di Tangsel ini sudah sejak lama ya. Kita sudah bangun TPA ini udah 10 tahun lalu, tapi sampai sekarang belum juga selesai dikelola dengan baik. Kita DPRD waktu zaman saya wakil ketua DPRD kita mengesahkan perda pengelolaan sampah. Di mana setiap sampah itu dikelola mulai dari hulunya, 3R, reduce, reuse, recycle. Tapi saya melihat ini tidak berjalan secara baik ya. Maka bagi kami ke depan ini harus menjadi muatan lokal bagi anak-anak sekolah kita. Mereka paham betul manfaat 3R ini. Sehingga nanti kalau manakala ibu-ibunya itu buang sampah sembarangan, anaknya yang mengingatkan. Maka ini akan kita mulai dari rumah-rumah tangga kita. Kita buat bank sampah yang banyak ya. Lalu insenerator ini harus dilihat. Kalau insenerator yang sekarang ini terjadi, emisi gas buangnya berbahaya. Maka ini harus dicari teknologi yang lebih baik. PLTSA ini solusi tapi perlu tipping fee yang sangat mahal. Terima kasih. 3. Baik, C3. Waktu menjawab adalah 2 menit. Masih dalam keadaan tersegel? Ya. Pertanyaan untuk paslon nomor urut 2. Meskipun Kota Tangerang Selatan apabila dilihat dari data BPS tahun 2023 tingkat kemiskinan dan pengangguran masih di bawah Provinsi Banten dan nasional. Namun ketidakpastian global sebagai akibat perang yang berkepanjangan dapat menyebabkan krisis energi dan krisis pangan yang memicu inflasi. Hal ini dapat meningkatkan jumlah masyarakat yang rentan seperti yang putus sekolah, PHK, gelandangan, dan meningkatnya jumlah pengangguran. Pertanyaannya, apabila Anda terpilih, program dan langkah strategis apa yang akan Anda ambil untuk mengantisipasi kondisi tersebut? Waktu Anda menjawab 2 menit, silakan. Terima kasih. Manakala Ramasinta diberikan amanah, pertama kali kita akan memperbaiki data kependudukan Tangsel. Kita akan lihat dan kita akan cek ulang siapa saja orang miskin di Tangsel. Kita nggak bisa ngambil data begitu saja tanpa verifikasi melalui RT dan RW.
Maka setelah data kita miliki, kita akan definisikan mana saja keluarga yang perlu dibantu. Maka kita akan mengeluarkan program Kartu Tangsel Sejahtera, di mana orang-orang yang perlu bantuan akan kita berikan tingkat kesejahteraannya ditingkatkan. Pertama, mereka harus dikurangi beban hidupnya. Yang kedua, mereka harus ditingkatkan daya belinya. Mengurangi beban hidup mereka salah satunya adalah memberi beras gratis 10 kg per bulan untuk keluarga ini. Lalu yang kedua, pendidikan harus benar-benar gratis. Jangan sampai ada catatan nanti dia harus bayar uang buku dan uang seragam. Atau ada pungutan-pungutan yang kita tidak tahu di lapangan terjadi. Yang ketiga, kita ingin memberikan BPJS gratis kelas 3 untuk seluruh keluarganya. Inilah cara kita untuk mengurangi beban hidup mereka. Yang kedua, kita tingkatkan daya belinya. Anak-anak muda saya lihat di sekitar Tangsel ini banyak sekali yang menganggur. Maka ini harus diberikan pelatihan yang memadai untuk menemukan cara tepat untuk menemukan tempat pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Dan kita akan kembangkan UMKM kita untuk bisa go digital dan go global, insya Allah ya. Masih ada waktu? Ya, saya tambahkan, ketika kami nanti akan terpilih nanti, kami akan memastikan verifikasi ulang data sehingga pemberian bantuan pasti tepat sasaran. Tidak lagi itu lagi. Dan kesejahteraan dengan adanya tepat sasaran ini tentu saja kesejahteraan masyarakat makin meningkat. Insya Allah seperti itu. Baik, dirasa cukup? Ya. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Harap tenang hadirin. Silakan, waktu Anda 1 menit. Data kemiskinan ini dinamis. Dia bisa berubah terus setiap waktu karena memang mungkin ada perubahan dalam tingkat daya beli atau income per kapitanya malah. Oleh karena itu perbaikan database kemiskinan ini memang menjadi satu keharusan. Tapi kita tidak sendirian karena kita akan dipandu oleh kementerian terkait di tingkat pusat. Dan itu sudah dilakukan oleh kami di pemerintah Kota Tangerang Selatan yang selalu memperbaharui database. Kemudian untuk menjaga daya beli masyarakat, saat ini daya beli masyarakat Tangerang Selatan kurang lebih 14 juta rupiah per kapita. Untuk menjaga daya belinya maka kemudian ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah instrumen APBD sebagai pengungkit investasi dan pengungkit daya beli ini harus kita lakukan. Kemudian juga pemberian kesempatan bagi sektor swasta untuk berinvestasi walaupun dalam skala yang sangat terbatas. Insya Allah Ben Pilar tentunya akan mendorong terus kemajuan masyarakat di Tangerang Selatan. Waktunya sudah habis. Baik, hadirin harap tenang, jangan sampai mengganggu jawaban dari pasangan calon. Kami mohon kita sama-sama menghormati tata tertib. Baik, berikutnya kami mengundang kembali Bapak Dr. Insinyur Marzan Aziz Iskandar IPU untuk mengambil undian pertanyaan di dalam Fishbowl. Kesempatan ini adalah untuk pasangan calon nomor urut 1 menjawab pertanyaan dari panelis. Durasi menjawab adalah 2 menit. Silakan ditunjukkan huruf apa? B1. B1, baik. Masih dalam keadaan tercycle. Berdasarkan data BPS tahun 2024, generasi Gen Z yang berusia 10 sampai 27 tahun di Kota Tangerang Selatan berjumlah 450.364 atau sekitar 33% dari keseluruhan jumlah penduduk. Generasi ini dikenal sebagai generasi yang masih rendah kemampuan literasinya hingga memiliki potensi terkena dampak negatif dari penggunaan media sosial seperti perundungan, berita hoaks, ketidakpedulian sosial, judi online, dan pinjaman online. Pertanyaannya, apa program kerja yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi dan meminimalisir dampak negatif media sosial sehingga mampu memperkuat sumber daya manusia dan membawa kemajuan bagi Kota Tangerang Selatan? Ya, waktu Anda menjawab 2 menit, silakan. Itu sebabnya saya mengambil wakil wali kota seorang anak muda sebagai representasi dari anak muda yang berjumlah 33%. Silakan Bang Pilar tangani. Baik, terima kasih Pak Ben.
Untuk khusus generasi Z, kita pertama harus tahu apa yang mereka suka, apa yang mereka mau, dan tujuannya kemana. Yang penting adalah dalam masih koridor positif. Bagaimana sekali lagi kita meningkatkan partisipasi anak muda, mereka mau dilatih untuk di bidang ekonomi kreatif, untuk mereka di bidang ekonomi digital. Supaya apa? Mereka tidak menganggur. Nah, dari situ tentu saja akan meningkatkan literasi, karena mereka belajar. Kita sudah membangun sebuah gedung ekonomi kreatif yang akan ke depan menjadi gedung kreatif hub diperkuat. Ada 17 sektor, subsektor ekonomi kreatif yang akan kita latih dan sekarang sudah berjalan. Alhamdulillah banyak sekali di kurasi UMKM Tangerang Selatan ini luar biasa. Banyak sekali produk-produk UMKM ataupun produk ekonomi kreatif Tangsel yang sudah mendunia. Nah ini yang perlu kita dorong. Supaya apa sekali lagi tidak ada anak-anak Tangerang Selatan khususnya generasi Z yang mereka berjibaku di dunia yang negatif ataupun mereka terjerat dengan judi online dan lain sebagainya. Dan ke depan juga bagaimana memperkuat perpustakaan di tingkat lingkungan. Saat ini Band Pilar sedang berfokus untuk perpustakaan-perpustakaan digital dan juga perpustakaan konvensional di tingkat lingkungan terus ditingkatkan. Supaya apa? Semakin banyak partisipasi anak-anak kita yang mau datang, tapi itu harus menarik. Bagaimana di situ ada hal-hal menarik untuk partisipasi anak muda untuk mereka melek literasi ini sangat penting. Karena apa? Dengan mereka membuka buku e-book dan lain sebagainya, mereka bisa banyak belajar untuk mengembangkan diri mereka. Ini sangat penting dan memang tidak mudah, tapi saya yakin dengan Band Pilar kita terus dorong literasi anak muda dan ekonomi kreatif, ekonomi digital ke depan lebih nyata. Terima kasih. Ya. Cukup, harap tenang. Berikutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit, silakan. Ya, ironisnya memang kami bertemu banyak anak muda yang masih mengeluh tentang peran anak muda di Kota Tangerang Selatan. Tidak banyaknya tempat-tempat yang bisa menyalurkan kreativitas mereka. Anak-anak musik susah untuk tampil di Tangsel. Anak-anak yang olahraga dia harus bayar kalau mau olahraga di Tangsel. Saya kira ke depan ini bukan hanya wacana saja, tapi kita harus libatkan mereka. Kita harus buka tempat-tempat kreativitas mereka. Karena menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan itu adalah untuk anak muda di rumah, di sekolah, dan pergerakan pemuda. Maka pergerakan pemuda ini harus difasilitasi. Kreativitas mereka difasilitasi, banyak ruang-ruang terbuka, banyak ruang-ruang yang bisa mereka berkiprah di sana. Kita bisa bekerja sama dengan pengembang-pengembang ya untuk CSR-nya membangun ruang kreativitas bagi anak-anak muda di Kota Tangerang Selatan. Ya, waktunya habis. Baik, harap tenang hadirin. Kita berikutnya kami mengundang kembali Bapak Dr. Muhammad Sobari untuk mengambil undian pertanyaan di dalam fishbowl dan kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk bersiap menjawab pertanyaan dari panelis. Ya. Boleh disebutkan Bapak? B3. Baik. Pak Muhammad Sobari kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Masih dalam keadaan tersegel. Pertanyaan untuk paslon nomor urut 2. Meskipun Kota Tangerang Selatan sudah meraih penghargaan untuk kategori Smart Society, namun untuk dalam upaya mencapai Smart City, kelima kategori lainnya pencapaiannya belum cukup memuaskan. Seperti Smart Economy, Smart Governance, Smart Living, Smart Environment, dan Smart Mobility. Pertanyaannya, apabila Anda terpilih, apa yang akan menjadi target pembangunan Smart City di Kota Tangerang Selatan dan bagaimana strategi untuk mewujudkannya? Waktu Anda 2 menit, silakan. Ya, yang pertama, kota ini kita sepakati motonya adalah kota yang cerdas, modern, religius. Maka setelah usianya yang hampir 16 tahun ini harusnya sudah banyak terwujud Smart City di Kota Tangerang Selatan. Maka yang harus kita lakukan besok itu adalah pelayanan kita harus go digital yang sebenar-benarnya. Jangan sampai go digital tapi dia masih membutuhkan KTP dan seterusnya. Jadi kita berharap pelayanan publik yang pertama ini harus go digital tapi go digital yang sebenar-benarnya. Kita akan berikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa ahli coding di Kota Tangerang Selatan.